Halo guys, selamat datang di Dungeon Break. Break sejenak, longgarkan sabuk, copot celana. Saatnya kita menikmati cerita manhwa. Gas. Setelah bertemu dengan Camus, Bijir pun diajak masuk oleh Camus menuju ke tempat penambangan batu rubi. Camus saat itu menanyakan pada Bijir apakah klan Baskerville tahu mengenai kaum barbarian. Bijir berkata itu sudah jelas karena klan Baskerville selalu berperang melawan mereka. Informasi klan Baskerville mengenai mereka lebih banyak daripada informasi yang dimiliki oleh klan Morgul. Lantas, kenapa Bijir sekarang membawa orang-orang lemah? Menurut Camus, mereka semua adalah hunting dog yang masih muda dan pemula. Bijir sudah memberitahu klan Morgul bahwa pasukan utamanya sudah siap di seberang gunung ini. Bijir bilang, kenapa menanyakan hal yang sudah dia ketahui? Sebenarnya, Camus hanya ingin memeriksa apakah Bijir tahu atau tidak. Jelas saja Bijir tahu, karena dia yang memimpin delegasinya. Pertanyaan selanjutnya dari Camus, apakah Bijir tahu suku mana yang paling sulit untuk dihadapi? Bijir sedikit curiga, kenapa anak ini selalu menanyainya. Sejak Bijir tiba di sini, Bijir pun menjawab pertanyaan Camus. Suku yang paling sulit dihadapi adalah suku Balak yang berisikan para warrior dan suku Rokoko yang diisi oleh para penyihir barbarian. Teknik memanah suku Balak sangat berbeda jika dibandingkan dengan teknik memanah kekaisaran, dan sampai saat ini tidak diketahui teknik macam apa yang mereka gunakan. Dengan jawaban tersebut, Bijir hanya diberi 8 poin dari 100 poin. Bijir memprotesnya, kenapa nilaiku serendah itu, padahal jawabanku sudah benar. Camus bilang, alasannya karena Bijir menjawab dengan benar. Camus tidak suka jika suaminya pintar. Dia lebih menyukai jika suaminya itu bodoh. Sepanjang perjalanan, Bijir terus diberi nilai rendah oleh Camus mengenai penampilannya, kemampuannya berkuda, dan juga pakaian yang digunakan oleh Bijir. Namun, Camus memberikan 99 poin pada wajahnya Bijir yang semakin tampan. Bijir saat itu meminta untuk menghentikan evaluasi yang tidak berguna ini. Bagi Camus, ini hal yang penting karena Bijir akan menjadi suaminya. Jadi dia harus menilainya dengan tegas. Bijir langsung bilang, kenapa aku menjadi calon suamimu? Itu dikarenakan Bijir dulu menyelesaikan tes yang diberikan oleh paman Camus. Tes itu terjadi 7 tahun lalu saat Bijir ditantang oleh Adolf Morgul. Jika Bijir bisa membuat satu tetes saja air jatuh ke tanah, maka dia akan menang, dan Bijir pun saat itu malah membuat air yang ada di dalam guci mengalir deras. Tiba-tiba saja Camus kesal sendiri kenapa pamannya dulu memberikan tes dengan metode kuno seperti itu yang membuat jalan pernikahannya terhalang. Kelihatannya ada yang aneh dengan gadis ini. Jika itu membuat Camus kesal, Bijir memintanya untuk melupakan kejadian tersebut, dan pernikahan mereka juga tidak akan pernah terjadi. Dengan muka yang memerah, sejenak Camus terdiam. Camus pun saat itu langsung melemparkan jaket Bijir. Dia juga bilang, kok kamu tega menyuruhku melupakan hal itu? Dasar cowok tidak peka. Bijir sedikit kaget, benda apa yang dia lemparkan kepadanya. Ternyata itu pakaiannya dulu yang dia pinjamkan pada Camus setelah dia terkena sihir api. Ternyata gadis itu masih menyimpannya. Bijir merasa pakaian ini juga belum dicuci. Kenyataan, para barbarian itu telah menyerang tambang rubi, mencuri pasokan makanan, dan mencuri para budak. Alasan mereka juga menculik budak
adalah untuk dijual ke tempat lain. Camus saat itu mengajak Bijir untuk melihat tembok kastil yang dibuat dalam waktu 1 bulan oleh para penyihir tanah. Bijir saat itu memuji kehebatan klan Murgu yang mana mereka bisa menyelesaikan pekerjaan 100 orang untuk proyek 1 tahun hanya dengan waktu 1 bulan. Bijir juga melihat bekas serangan dari anak panah suku Balak. Menurut Camus, anak panah yang mereka tembakkan memiliki aura yang kuat. Sudah banyak orang yang mati karena ditembak saat jaga malam. Anak panah itu juga bisa menembus tembok 3 meter ini. Klan Murgu juga tidak berkutik melawannya. Sempat ada anak panah yang menembus sihir pelindung sehingga mengenai dada paman Camus, dan untung saja sekarang dia berhasil pulih. Jika dipikir-pikir lagi, kepala klan Baskerville juga mengalami hal yang sama dan menyebabkan luka di hidungnya. Tampaknya ada orang berbakat di antara orang-orang barbarian itu. Camus pernah mendengar dia adalah seorang perempuan, tapi mereka selalu mengenakan cat hitam di muka mereka, jadi sulit untuk membedakannya. Tiba-tiba saat itu, bawahan Camus memanggilnya. Dia lalu memberitahu bahwa tim pencari berhasil menangkap seorang pengintai dari suku barbarian. Mata-mata dari suku barbarian yang telah tertangkap kini dibawa ke tenda klan Murgu untuk diinterogasi. Tampaknya dia berasal dari suku Rokoko. Camus menanyakan, apakah kalian berhasil mengurai informasi darinya? Bawahan Camus tidak berhasil dikarenakan mata-mata ini tidak mau membuka mulutnya. Mantra mental apa juga sudah digunakan kepadanya, sebuah mantra yang dapat membaca ingatan. Namun bawahan Camus bilang mantra itu tidak bekerja kepadanya. Ada kemungkinan dia memiliki sihir yang kuat. Tapi saat itu Camus tetap menanyakan sesuatu kepada mata-mata itu. Ada sebuah kejadian di mana mereka sempat menyergap benteng klan Murgu. Lalu mereka menculik beberapa orang. Salah satu orang yang mereka culik adalah putri dari klan Murgu. Namanya adalah Rose, dan dia merupakan sepupu kedua Camus. Kelihatannya mata-mata barbarian itu mengerti apa yang diucapkan oleh Camus, tapi saat itu dia menjawabnya dengan bahasa barbarian yang mereka tidak ketahui. Camus menyuruh bawahannya untuk mendatangkan kemari penerjemah bahasa suku barbarian. Bawahan Camus menjelaskan bahwa para penerjemah juga diculik dan dihabisi saat para barbarian menyergap klan Murgu kemarin. Camus saat itu panik karena dia sangat ingin mengetahui keberadaan sepupunya. Namun saat itu Bijir bilang bahwa dia sedikit mengerti tentang bahasa suku Rokoko. Bijir memang tidak fasih, namun dia sedikit paham beberapa kalimat sederhana dari suku tersebut. Bijir pun langsung menginterogasinya. Bijir menyebutkan ciri-ciri gadis yang diculik saat penyergapan suku barbarian kemarin. Seorang anak kecil berusia 12 tahun yang berambut merah, bermata merah, dan berkulit putih. Nampaknya mata-mata itu mengetahui gadis yang Bijir maksud. Dengan tawa sadisnya, dia mengatakan pada Bijir sesuatu yang telah mereka lakukan pada gadis tersebut. Mengetahui apa yang telah terjadi pada gadis tersebut, Bijir terdiam. Lalu dia memberitahu pada Camus bahwa sepupunya telah dihabisi oleh mereka. Sontak saja itu membuat Camus langsung marah, karena saat ini perwakilan tertinggi sedang menginspeksi wilayah lain. Jadi otoritas tertinggi adalah Camus sekarang. Dia pun memutuskan untuk mengeksekusi mata-mata itu. Sekarang juga Camus langsung mengeluarkan sihir tanah. Sihir itu langsung menembus jantung mata-mata barbarian itu. Sebuah sihir tanah yang dikombinasikan
dengan sihir api. Sihir itu pun langsung membakarnya di tempat. Setelah perang ini usai, kalian bisa mengumpat sepuasnya di neraka terdalam. Rekan dari mata-mata barbarian itu terlihat pasrah dengan nasib mereka sekarang. Sepupu yang masih kecil dan sangat dia pedulikan malah terseret oleh masalah klan Morgu. Seakan Camus tidak bisa menerima kenyataan ini. Witcher sedikit khawatir dengan kondisi mental Camus sekarang. Dia langsung menyusul keluar untuk mengecek keadaan Camus. Jelas saja kejadian itu membuat Camus menangis. Meski dia mencoba untuk terlihat tegar, dia masihlah seorang gadis yang berumur 15 tahun. Witcher menanyakan apakah Camus akrab dengan sepupunya itu. Camus memang akrab dengannya. Gadis kecil itu selalu mengikuti Camus kemana-mana. Seorang anak kecil yang baik dan polos, yang tidak cocok dengan dunia klan Morgu yang brutal ini. Sebenarnya Camus mengerti apa yang dikatakan mata-mata tadi bukanlah yang Witcher terjemahkan sebenarnya. Lalu Camus meminta Witcher untuk mengatakan yang sejujurnya, dan ternyata yang dikatakan oleh bajingan itu, mereka telah memakan sepupu Camus. Mendengar hal seperti itu, tentu saja seorang gadis tidak bisa membendung perasaan dan kesedihannya. Dengan hati yang amat terluka karena mengetahui apa yang telah dialami oleh sepupunya, Camus hanya bisa menangisi kejadian tersebut. Dia juga menyalahkan dirinya karena tidak bisa melindungi keluarga yang sangat dia pedulikan. Saat itu, Witcher sebenarnya ingin menenangkan Camus, namun Witcher ragu. Dia juga bingung apa yang harus dia lakukan saat ini.